di sebuah desa namanya Engkeran di wilayah Tanah Alas, Kutacane, Aceh Tenggara. Masyarakatnya hidup dengan kebersamaan dan bergotong royong. Masyarakat desa ini hidup dari hasil pertanian dan peternakan, dan hasil panen masyarakatnya melimpah ruah. Desa tersebut dipimpin seorang raja yang memerintah secara turun-temurun. Raja ini sudah beberapa tahun tidak mempunyai keturunan. Dan menurut kebiasaan atau tradisi di Alas, bahwa seseorang yang tidak mempunyai keturunan, apalagi tidak anak laki-laki, maka silsilah itu akan putus. Sebab yang hanya bisa menyambung silsilah dari keturunan keluarga hanya anak laki-laki. Sebab kalau perempuan dia akan dibawa suaminya. Kemudian Raja Engkeran memanggil utusan untuk mencari ahli nujum yang hebat di Tanah Alas. Semua dukun yang ada di Tanah Alas ini sudah dicoba, namun belum berhasil. Suatu hari terdengarlah berita bahwa di Singkil ada gurun belin dukun hebat, maka raja dan istrinya pergi ke Singkil untuk berobat sesuai dengan hajatan mereka. Pergilah mereka ke wilayah Singkil untuk berobat. Di rumah dukun ini mereka berobat dengan tekun dan sabar. Sang raja mematuhi segala persyaratan yang diminta oleh dukun kepadanya. Setelah 2 bulan berlalu, dukun pun berkata, "Pulanglah kalian. Yakinlah bahwa setahun yang akan datang istrimu telah memangku seorang anak," kata si dukun kepada si Raja Engkeran. Akhirnya dengan berbesar hati dan penuh harapan, pulanglah mereka ke Tanah Alas melalui Tanah Karo. Sang raja dan istri telah kembali ke desanya di Engkeran, dengan wajah berseri-seri dan siap menyambut saat-saat yang dinanti. Beberapa bulan kemudian istrinya mengidam seperti yang dikatakan si dukun. Tampak gembiralah raja mendengar kabar bahwa sang istri sudah mengandung anaknya. Kegembiraan raja rupanya tidak bagi Pengulu Mude. Akhirnya dia berencana untuk membunuh dan melenyapkan calon bayi yang ada di kandungan istri raja. Lalu pergilah Pengulu Mude mencari tukang nujum. Setelah ketemu dengan dukun yang dicarinya, mupakatlah dia dengan iming-iming dan segala rayuan. Si tukang nujum pun terpengaruh dan berangkatlah mereka ke tempat raja, kata dukun si ahli nujum. Menurut ilmu tenum yang saya lihat kelahiran anak baginda raja ini akan membawa balapetaka di negeri kita ini, mengingat bahwa selama raja memimpin negeri ini rakyat terlihat makmur sentosa, aman. Pertanian melimpah ruah. Tetapi dengan lahirnya anak raja ini, walaupun kita semua sangat sayang padanya, tetapi dialah yang membawa petaka nanti.
Setahun kemudian memang benar, tepat di bulan yang diperkirakan lahirlah seorang putra yang tampan rupawan. Dan hampir tidak tersaingkan tampannya di seluruh wilayah Tanah Alas sehingga sampai terdengar oleh pamannya di Natam. Karena pada waktu itu mereka pergi ke Singkil dengan menggunakan perahu layar. Maka dinamakanlah nama putranya Silayar. Setelah berusia lebih kurang 10 tahun, Silayar sudah bertemu dengan impalnya Brudinam. Brudinam adalah anak dari pamannya yang tinggal di Natam. Dan rupanya karena ketampanan Silayar, membuat Brudinam jatuh hati padanya. Setelah 10 tahun raja mengingat kembali dengan apa yang dikatakan oleh si dukun. Mengenai ancaman malapetaka dan bahaya yang akan menimpa raja dan negeri Tanah Alas ini. Seharusnya Silayar sudah dibunuh semenjak ia lahir, namun ibu Silayar bermohon pada raja agar ia tidak dibunuh. Biarkan saya yang merawat Silayar untuk beberapa tahun ini, kata ibunya dengan memohon. Akhirnya di saat Silayar sudah berumur 10 tahun, ia tidak dibunuh juga atas permintaan ibunya. Melainkan dibuang ke gunung, disuruh mengembala kerbau dengan catatan tidak dikirimi belanja. Sang ibu terus dan terus menangis. Tapi apalah daya perempuan. Kabar mengenai Silayar sudah diasingkan ke hutan oleh raja, sehingga terdengarlah berita kepada pamannya di sana bahwa Silayar sudah disia-siakan. Maka datanglah impalnya Brudinam dari Natam untuk mencari Silayar. Kemana impal saya? Brudinam bertanya kepada Pengulu Mude. Pengulu Mude menjawab, impalmu udah di hutan sana. Untuk apalah guna engkau cari? Saya ada penting, bagaimanapun saya harus menjumpai Silayar, kata Brudinam kepada Pengulu Mude. Kemudian pergilah Brudinam menjumpai Silayar ke hutan, kemudian dia melihat impalnya sudah kurus, dan berpakaian compang camping. Walaupun kurus namun Silayar tetap terlihat tampan. Meskipun Silayar kurus pertumbuhan badannya normal, tidak tinggi dan tidak pendek. Pernah suatu hari Silayar di gunung, dia tidak lagi mempunyai pakaian karena sudah hancur. Pada saat itu ada ibu-ibu mencari kayu bakar ke sana, jadi setelah dia mengumpulkan kayu bakarnya, ibu ini mengambil akar menjalar untuk mengikat kayu bakar yang didapatnya. Begitu ibu ini menarik akar itu, akar tersebut terinjak oleh Silayar, ditarik ibu, ditahan Silayar, ditarik ditahannya dan seterusnya. Begitu dilihat oleh ibu ini tampak seperti manusia. Tapi tidak berpakaian selayaknya manusia. Ibu ini bertanya, "Hai yang di sana, apakah kamu manusia atau jin? Jika kamu manusia tunjukkanlah diri kamu, jika kamu jin apa yang engkau inginkan dariku?" Datang suara dari balik kayu, "Hai ibu, aku adalah manusia sama seperti kamu. Tetapi saya tidak berani keluar karena saya tidak punya pakaian lagi." Kemudian si ibu ini tadi membuka kain yang diikat di pinggangnya lalu dilemparkannya ke Silayar. "Jangan tengok kemari," kata Silayar, lalu si perempuan berbalik dan melemparkannya ke belakang, lalu Silayar memakai kain itu tadi. Kemudian berceritalah dia dan mengatakan bahwa dia Silayar anak Raja Engkeran. Setelah itu si ibu ini tadi menyampaikan kabar kepada ibu Silayar lalu ibunya pun menangis.
Pada suatu ketika, pamannya si layar di Natam hendak mendirikan rumah, maka diundanglah keluarga dari Engkeran untuk kenduri ke Natam. Atas undangan kenduri untuk mendirikan rumah tersebut, maka berangkatlah raja. Mamaknya, pacinya Pengulu Mude beserta rombongan. Pamannya juga seorang raja di sana, namun si layar tidak dibawa karena dia berada di hutan. Dengan acara tersebut rupanya ada kontak batin antara si layar dengan pamannya, lantas ia turun ke kampung lalu pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya ia tidak melihat lagi orang tuanya. Kemudian ia keluar rumah dan menanyakan kepada penduduk di mana ayahku, di mana ibuku, kenapa tidak ada yang di rumah? Salah satu di antara penduduk tersebut menjawab, "Si layar, kenapa kamu tidak pergi ke tempat pamanmu? Di sana pamanmu sedang mendirikan rumah, di sana mau diadakan kenduri. Bahwa dahulu di Tanah Alas kalau mendirikan rumah diadakan kenduri, dan masih dilakukan turun-temurun sampai sekarang." Pergilah ia ke sana dengan berjalan kaki dan hati sedih karena merasa terasingkan oleh keluarganya. Di sana rupanya banyak orang yang sudah mencoba mendirikan rumah itu. Tetapi tiangnya tetap saja tidak mau berdiri. Dipanggil pun dukun untuk membaca mantra, tetap tiangnya tidak dapat berdiri. Hal itu tertahan karena kekuatan batin si layar yang belum tiba pada saat itu. Kemudian dukun berkata, "Kita tidak mampu mendirikan rumah ini, sebenarnya ada seorang anak bertuah yang sakti. Dan ada hubungannya dengan kalian, tetapi saat ini dia tidak ada di sini, kalau ada dia bisa mendirikannya," kata si dukun. Semua penduduk bertanya siapa gerangan. Akhirnya sewaktu anaknya Brudinam pergi ke sumur mengambil air, terlihat olehnya impalnya si layar di sana, kemudian ia dibawa ke rumah. Semua orang yang ada di sana meminta si layar ini supaya merestui mendirikan tiang rumah itu. Setelah dia siram dengan air yang dia berkati, maka tiba-tiba hanya dengan 2 orang saja tiang rumah itu bisa berdiri. Semua orang bersorak ceria dan kagum atas kejadian itu. Terpukul hati Pacik dan bapaknya karena malu. Karena dia datang dengan pakaian compang camping tidak seperti layaknya pakaian seorang keluarga raja, sehingga ketahuanlah bahwa si layar sudah disia-siakan oleh keluarganya. Esoknya mereka pulang lagi ke Engkeran. Di perjalanan Pengulu Mude mengintai si layar yang juga sedang berjalan menuju pulang, posisinya tepat di bagian paling belakang. Tepat di Pulau Biang. Ada rute jalannya yang mula-mula datar kemudian menurun, lalu melewati titik papan yang di bawahnya mengalir air sungai dari pegunungan. Lebar sungainya 4-5 meter. Kemudian, disitulah ia dipukul. Lalu dibuang langsung ke sungai Pulau Biang itu. Sungai ini bermuara di Sungai Alas, di sanalah dia terapung-apung di sungai yang ada pusarannya. Sewaktu kejadian itu, Brudinam selama kampung sudah merasa ada tanda-tanda yang tidak enak. Dia melihat ada burung elang yang menjerit-jerit di atas atap rumahnya. "Ini suatu pertanda yang tidak enak," kata Brudinam. "Mari kita turun," kata Brudinam kepada orang tua dan keluarganya, "barangkali ada sesuatu yang terjadi pada si layar." Kemudian berangkatlah mereka ke Pulau Biang. Dilihatnyalah si layar sudah terapung-apung di pusaran Sungai Alas di Pulau Biang dan tampak sudah hampir meninggal. Keluarga yang melihat si layar di sungai tersebut tidak berani untuk turun dan mengambil ke sungai. Kebetulan lewatlah di sana Tengku Putih. Ia adalah seorang jin yang dinamakan Jin Islam Tengku Putih. Brudinam minta tolong kepada Tengku itu.
Lalu diselamatkanlah dan dibawalah si layar ke gubuknya Tengku Putih untuk diobati. Di sana ia diobati dengan ramuan-ramuan khusus untuk diminum yang dibuat oleh Tengku Putih. Setelah diobati kondisinya membaik, lalu ia dibawa pulang ke rumah Brudinam. Lama-kelamaan dia balik lagi ke kampungnya di Engkeran, tidak tahan di sana kemudian ia pulang lagi ke tempat pamannya di Natam. Melihat si layar masih hidup dan terus tumbuh makin remaja, Pengulu Mudi mulai membuat rencana jahatnya agar si layar cepat mati karena ia ingin cepat-cepat menjadi raja. Kalau terus-terusan seperti ini, dia bakalan hidup ini, kalau ia tidak mati saya tidak bisa menjadi raja. Jadi dibuatnyalah suatu cara. Dan suatu hari Pengulu Mude berangkat ke Natam tempat paman Silayar, karena Silayar sedang berada di sana. Sesampai pacinya Pengulu Mude di rumah Brudinam. Diajaklah dia, "Wahai anakku," kata ayahmu, "kita harus berangkat ke Blangkejeren untuk membeli kerbau, tidak ada kawan saya selain daripada kamu yang dapat dipercaya oleh ayahmu," kata Pengulu Mude. Si Brudinam tidak memberikan izin karena tidak percaya dengan Pengulu Mude yang bersifat licik dan penipu. Tapi si layar tidak bisa menolak karena ia menganggap ini adalah perintah ayahnya. Sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua, saya ikut pacik ke Blangkejeren, kata si layar. Kemudian dia bersiap-siap dan pamit kepada pamannya dan Brudinam untuk ikut Pengulu Mude dan berangkatlah mereka ke Blangkejeren menemani pacinya. Sesampai di Blangkejeren lalu dibelilah kerbau sebagaimana yang direncanakan oleh Pengulu Mude. Setelah mendapat kerbau tersebut, kemudian mereka pulang ke Tanah Alas. Tepat di tanah pengurusan yang curam, yaitu di Gunung Enggura, tepatnya di tikungan yang banyak di Gunung Enggura sekarang. Lalu dari belakang pacinya Pengulu Mude sambil memegang sebuah kayu yang cukup besar, sudah bersiap untuk memukul si layar. Dan di saat waktu yang tepat dipukullah si layar lalu dijatuhkannya di sana yaitu suatu jurang yang sangat dalam. Akhirnya si layar jatuh ke jurang tersebut. Kemudian si Pengulu Mude langsung pulang dan membawa kerbau yang dibelinya tanpa menghiraukan nasib si layar di Gunung Enggura tersebut. Satu hari kemudian sampailah Pengulu Mude ke tempat Brudinam. Lalu ditanya, "Kemana si layar?" kata impalnya, dan Pengulu Mude menjawab sambil berbohong, "Saya minta maaf, si layar tidak bisa saya selamatkan. Si layar sudah dimakan harimau sewaktu kami pulang dari Gayo, maka tidak jadilah engkau menikah dengannya." Sambil berharap karena Pengulu Mude juga sudah lama jatuh hati kepada Brudinam. Kemudian dia berkata, "Menikah sajalah denganku, apalagi yang engkau harapkan." Sementara dia sudah dimakan harimau, kata Pengulu Mude kepada Brudinam sambil menyampaikan lamaran kepadanya di dalam rumah Brudinam. Brudinam bersedih, sehingga rayuan hebat yang dikeluarkan Pengulu Mude membuat Brudinam jadi terpengaruh. Sehingga pada suatu hari atas pertimbangan Brudinam dan ayahnya, maka Brudinam pun menerima dan kata suatu keajaiban, rupanya si layar tidak jadi mati. Sewaktu ia dijatuhkan, si layar ditangkap dan diselamatkan oleh Syekh Ketambe. Oleh Syekh Ketambe ini dia mengobati dan merawat si layar sampai sembuh. Dan diajarilah dia ilmu perang inilah yang dinamakan dengan ilmu pelebat. Kemudian setelah ia pandai, Syekh Ketambe sebagai tuan gurunya ini sudah mengetahui melihat dari pandangannya bahwa tunangannya ini mau dikawinkan dengan pacinya. Lalu Syekh ini mengatakan, "Turunlah kau nak." Si layar menjawab, "Bagaimana saya turun kek, lagian saya tidak mau lagi lepas dari kakek, saya ingin tetap dan hidup bersama kakek, saya gak mau lagi pulang kek." Kakek menjawab, "Nak,
Kau tidak bisa tinggal bersamaku, kau kurawat dan kupelihara bukan untuk tinggal tetap denganku, kau harus pulang ke negerimu, kau kuberi tugas untuk membawa misi kebenaran. Kau harus menunjukkan kebenaran itulah yang menang dan yang salah itulah yang akan kalah, dan kamu juga harus tahu bahwa tunanganmu saat ini mau dikawinkan dengan pacimu pengulu mude. Si layar merasa bahwa ia telah ditipu dan dikhianati oleh pengulu mude dan Brudinam, dengan hati yang kecewa bercampur dengan sakit hati si layar siap untuk turun ke kampung Natam. Siah Ketambe kemudian mendekati si layar dan memegang kepalanya sambil berkata, "Nak, sekarang engkau kuberkati, dan kubekali engkau dengan sebuah pedang dan 2 bilah bambu. Pakaian pacimu itu pakaian kerajaan untuk dikawinkan dengan tunanganmu Brudinam, dan kau akan kuberikan pakaian yang lebih bagus dari itu." Lalu diberikanlah kepadanya sepasang pakaian berwarna kuning yang lengkap dengan kain ikat kepala, kain ikat pinggang. Jadi kalau di alas ini pakaian yang kuning lengkap itu adalah suatu pakaian kerajaan kemegahan yang diberikan kepada si layar. Lalu diberikanlah sebuah pedang yang berkilau kemilauan merupakan pusaka dari Siah Ketambe untuknya dan 2 potong bambu yang digunakan untuk pelebat. Siah Ketambe berkata, "Nanti setelah engkau sampai di sana, minta kepada tunanganmu supaya tunanganmu meminta kepada pengulu mude bahwa sebelum akad pernikahan agar bertanding terlebih dahulu denganmu. Dan bambu yang kuning ini untukmu dan bambu putih ini untuk pengulu mude." Setelah si layar menerima semua pemberian Siah Ketambe, lalu turunlah dia. Karena jarak dari atas gunung ke kampung sangat jauh, maka diperintahkan oleh Siah Ketambe sebagai tunggangan si layar seekor harimau. Lalu harimau tersebut mengantar si layar sampai ke kampung Natam tempat tinggal Brudinam. Sampai di Natam, si harimau menurunkan si layar. "Jangan engkau dekati aku," kata si layar, "engkau ini kan bakal calon istri pengulu mude, calon orang kaya raya, aku ini apalah orang sengsara, dari kecil saya sudah disia-siakan oleh ayah ibu saya. Kau tidak pantas dengan saya." Menangislah si Brudinam, dari hati perempuan berkata, "Aku masih tetap cinta kepadamu," katanya dalam hati. "Jadi mengapa kamu mau menerima pinangan pengulu mude?" kata si layar kepada impalnya. Brudinam menjawab, "Kata pengulu mude abang sudah diterkam oleh harimau dan dimakan, itu makanya saya terima pinangannya, awalnya saya menolak. Itu pun orang tua saya memaksa, kalau tidak terpaksa saya pun tidak mau," kata Brudinam. "Bagus, kalau kau cinta kepada saya ada permintaan," kata si layar. Brudinam menjawab, "Apa permintaan abang, akan saya berikan, sekarang pun kita kawin lari saya mau." Kata Brudinam, "Oh jangan impalku, kalau kawin lari semacam itu tidak baik, hina dan tidak terhormat." Kata si layar, "Jadi bagaimana, apa syaratnya?" kata Brudinam, "dalam pestamu dengan pengulu mude ini. Jika besok mereka datang, kamu buat permintaanmu kepada pengantin laki-laki, pengulu mude, berikan persyaratan padanya bahwa sebelum naik ke rumah untuk akad nikah, suruh dia tanding denganku. Perang dengan bambu ini, bambu putih ini kau serahkan padanya, yang kuning ini kau berikan kepada saya. Dan jenis serta ukuran bambu tersebut sama, cuma warnanya saja yang berbeda." Brudinam menyanggupi permintaan si layar. Pulanglah Brudinam ke rumahnya, dan si layar pun pergi. Esok harinya, tepatnya sore hari datanglah rombongan orang menjemput acara mehaleng acara pernikahan untuk menjemput pengantin perempuan.
Sesampai di depan rumah, rombongan pengantin laki-laki disambut. Lalu Brudinam maju ke depan pintu dan berkata, "Sebelum pernikahan ini dimulai, saya ada syarat permintaan kepada pengulu muda calon suami saya." "Apa syaratnya?" kata pengulu muda, "asal jangan kau minta langit dengan bintang, lain dari itu ku serahkan kepadamu, kalau kau minta langit dan bintang aku tak mampu memberikan," kata pengulu muda. "Kalau yang ada di dunia ini kau minta saja, kalau kepala orang kau minta, nyawa orang kau minta akan ku berikan," katanya. "Ada satu permintaan saya," kata Brudinam. "Kau harus bertanding main pelebat dengan seorang pemuda, kau harus mampu melawan dan mengalahkannya." "Oh, jangan coba-coba," kata pengulu muda, "tidak ada yang mampu mengalahkan saya. Saya ini bukan orang sembarangan, 1 lawan 5 saya mampu, asal jangan bapak kamu saja lawan saya. Kalau dengan orang lain siapapun saya mau," katanya kepada Brudinam. "Suruh pakai canang untuk mengiringi pertandingan kami," kata pengemude dengan sombong. Brudinam berkata, "Ya, sebentar lagi lawan kamu akan datang, padahal si layar juga sudah ada di sana." Kemudian sekelompok ibu-ibu dari rombongan pengantin laki-laki memainkan musik canang alas. Lalu pengulu muda melompat ke tengah dan menari-nari sendirian di tengah penonton dan berkata, "Mana lawan saya, sebentar lagi dia akan datang." Kata Brudinam, waktu dia sebut begitu, lompatlah si layar ke tengah, "Ini lawanmu." Kata si layar, "Hei, kamu masih hidup ya, hari itu kamu sudah saya bunuh tetap juga kau masih hidup. Sekarang kau malah mau menantang saya," kata pengulu muda tanpa sadar telah mengakui semua kejahatan yang dilakukannya selama ini kepada si layar. "Di muka umum ini rupanya kamu mau menantang saya." Lalu Brudinam menghampiri mereka, dan memberikan bambu kuning kepada si layar dan bambu putih ke pengulu muda, dan bertandinglah mereka. Tidak lama di permainan pelebat itu si pengulu muda sudah sering kena bambu dari si layar, karena merasa malu diperlukan si layar dan seringnya bambu tersebut mengenai dirinya, pengulu muda makin emosi. Karena panasnya hati pengulu muda dia cabut pedangnya dan berkata, "Hai si layar, kau akan kubunuh sekarang juga." Lantas mereka bertanding dan saling menyerang, beberapa kali pengulu muda mencoba mau menghentak si layar dengan pedangnya namun tidak kena. Karena si layar sudah dilatih dan diajarkan untuk berperang. Dari guru si layar yang bukan orang biasa melainkan Syah. Setelah beberapa kali pengulu muda mencoba mengenai si layar namun tidak kena juga. Akhirnya giliran si layar yang menyerang, dan sekarang giliran saya yang akan memancung kamu, bersiaplah kau, sejak hari ini kamu tidak menjadi pengulu muda lagi. Dan kau tidak akan pulang lagi dengan selamat ke engkeran padang Lemisik dan kau juga tidak akan jadi pengantin, kata si layar. Lalu dengan keahlian dan kecepatan teknik perangnya, maka dengan sekali tebas putuslah leher pengulu muda. Di tempat itu juga Bapak si layar menangis melihat terbunuhnya pengulu muda di tangan anaknya si layar, sedangkan orang lain semuanya bertepuk tangan. Kemudian Brudinam mendatangi si layar dan dipeluklah si layar yang menjadi bakal suaminya. Dan terungkaplah kepada Bapak si layar bahwa itu semua adalah ulah dari pengulu muda yang diungkapkan calon mertua si layar, bukan anakmu ini yang membawa petaka. Tetapi itu hanya fitnah belaka dari pengulu muda, anakmu ini adalah membawa berkah. Akhirnya dikawinkanlah anaknya Brudinam dengan si layar, akhirnya mereka pulang ke padang Lemisik di engkeran.
Di sanalah dia menjadi raja kembali setelah ayah Silayar mangkat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini ya dan bagikan.